Bab 391. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, jubah mahkota yang dapat menyesuaikan suhu di sekitarnya merupakan berkah bagi mereka. Nilai jubah mahkota gurun seperti nilai air di gurun. Jubah itu memiliki makna strategis. Namun, tidak ada gurun di Kekaisaran Es dan tidak ada kelinci naga api. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa pihak lain memiliki persediaan barang yang stabil, dia tidak bisa tinggal diam. Tanda seru, Ketua Windsor, Anda harus tahu lingkungan Kekaisaran Es. Jubah mahkota pasir kuning itu sangat berharga bagi kami. Saya di sini untuk bertanya, dapatkah Anda menyediakan beberapa jubah seperti itu? Saat dia berbicara, tatapannya agak menyelidiki. Jika Anda bisa, dapatkah Anda menjual bulu kelinci dari kelinci naga api kepada kami? Dia kemudian menambahkan, kami bersedia menggunakan harga produk jadi untuk melakukan transaksi. Bulu kelinci yang dapat menahan dingin dan tetap hangat seharusnya tidak hanya digunakan untuk membuat pakaian biasa. Seseorang dapat menggunakannya untuk membuat barang-barang strategis yang dibutuhkan pasukan. Di lingkungan yang sangat dingin dan bersalju. Untuk dapat memperoleh bahan baku seperti itu. Baginya, itu memiliki nilai strategis yang tak terlukiskan. Bahkan itu bisa menjadi kesempatan bagi klan Frostwolf untuk bangkit jika mereka bisa mendapatkan pasokan material yang cukup. Sebagai putri tertua dari keluarga Frostwolf, dia tidak dipandang baik oleh orang luar. Dia harus memberikan kontribusi yang cukup jika dia ingin mengendalikan seluruh klan. Dia telah menunggu kesempatan ini terlalu lama. Dia tidak bisa melepaskannya. Dia akan memenuhi keinginan terakhir ibunya. Bahkan jika dia harus menyerahkan segalanya. Windsor menatap Rebecca dengan tatapan tegas. Sepertinya dia merenung, matanya sangat melembut. Kamu ingin mengendalikan keluarga Frostwolf. Rebecca tertegun dan tidak berharap pihak lain mengatakannya dengan lugas. Tapi dia tidak ragu-ragu. Suaranya lembut tetapi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Aku berjanji pada ibuku. Kalimat itu membuat Windsor terdiam. Matanya sedikit linglung seperti dia telah memulihkan sebagian ingatannya. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Rebecca lagi. Tidak ada keterasingan di matanya. Kamar dagang bunga ekor Phoenix dapat melepaskan hak kerja sama jubah mahkota gurun, tetapi kesepakatan apa yang dapat Anda tawarkan? Sedikit keterkejutan muncul di wajah Rebecca. Dia tidak menyangka akan mendapatkan jawaban yang sempurna. Dia menarik napas beberapa kali dan menahan kegembiraan di dalam hatinya. Ketua Windsor, saya menemukan tambang baja biru raksasa di tanah tanda abadi Frost tahun lalu yang dapat saya lepaskan 50% sahamnya. Windsor terkejut. Tambang baja biru. Benar sekali. Setelah Rebecca menerima tanggapan positif, dia menatap tajam ke arah ketua. Keberanianmu membuatku percaya bahwa kau memiliki kesempatan untuk memimpin klan Frostwolf. Onyx akan membahas kerjasama dengan Twilight City. Aku akan mengirim seorang pelayan untuk memanggilnya. Kau bisa berbicara dengannya. Dia segera meminta pelayan itu untuk turun dan memanggil Onyx. Lama setelah itu, Onyx yang berperut gendut melemparkan lemaknya ke wajahnya dan memasuki ruangan. Ketua Windsor, selamat siang. Yang mulia Christie, salam untukmu. Nona yang terhormat, Onyx menyambutmu. Tidak perlu sopan, Onyx. Ceritakan kepada Nona Rebecca situasi di Twilight City. Setelah Windsor selesai menambahkan kalimat. Nona Rebecca adalah putri tertua dari Kekaisaran Es, Adipati Agung Frostwolf. Kali ini, untuk jubah mahkota gurun. Ketika Onyx mendengar ini, dia melihat sosok dalam gaun biru di sebelahnya, terkejut. Putri tertua dari Adipati Agung. Statusnya langka. Nona Rebecca, silakan bertanya. Rebecca berkata setelah dia mengatur bahasanya. Berapa banyak kelinci naga api yang ada di wilayah gurun itu? Dan apakah mereka dapat menyediakan cukup bulu kelinci untuk waktu yang lama? Onyx merenung. Ketika Twilight City pertama kali menangkap kelinci naga api, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Hanya beberapa lusin dari mereka. Masuk akal bahwa menyediakan terlalu banyak bulu kelinci tidak mungkin. Tetapi kali ini, Lord Richard mengatakan dia dapat menyediakan Desert Crown Robe. Aku bertanya dari samping apakah Twilight City telah menguasai pemeliharaan kelinci naga api. Lord Richard tidak menyangkalnya. Lord Richard, dia adalah Lord of Twilight City. Rebecca langsung bersemangat. Hampir semua orang tahu bahwa tidak mungkin untuk memelihara kelinci naga api.
Bukannya Kekaisaran Es tidak mencoba. Tetapi tidak peduli apa yang mereka beri makan, kelinci-kelinci itu tidak bertahan hidup. Jadi ketika dia mendengar bahwa kamar dagang bunga ekor Phoenix dapat memasok jubah yang terbuat dari kelinci naga api dan bulu kelinci untuk waktu yang lama, reaksi pertamanya adalah tidak mempercayainya. Tetapi dalam hatiku, bagaimana jika itu benar? Pikiran seperti itu muncul. Itulah sebabnya aku datang ke kota Solan dari jarak yang jauh. Tanpa diduga, aku mendapat jawaban yang paling kuinginkan. Kejutan di hatiku hampir meluap dari dadaku. Benarkah ini? Onyx menggelengkan kepalanya. Nona Rebecca, Lord Richard belum mengakuinya secara pribadi. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Jika kau punya waktu, aku sarankan kau pergi ke Twilight City dan berbicara dengan Lord Richard secara mendetail. Twilight City kini kekurangan jalur perdagangan dengan dunia luar. Jika hal luar biasa ini bisa datang ke Twilight City, itu akan benar-benar memberi wilayah tertutup itu lebih banyak pilihan. Meskipun Ice Empire sedang dalam cuaca buruk, kota itu kaya akan mineral. Ketika Rebecca mendengar ini, dia diam-diam menambahkan kalimat ke dalam hatinya. Lord Richard, aku tidak mengambil toples-toples dessert crown honey itu. Ketika Rebecca mendengar ini, dia langsung menjawab tanpa ragu-ragu. Aku datang ke sini untuk ini. Bahkan jika aku harus menyeberangi gurun kematian, aku akan melakukannya. Ketika Onyx melihat tekadnya, dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Rebecca merenung sejenak sebelum dia berbicara lagi. Lord Onyx, bolehkah aku bertanya, apa yang paling kurang di wilayah Lord Richard itu? Kurasa aku akan menyelesaikan masalah ini kali ini. Onyx merenung. Lord Richard menukar puluhan ribu sumber daya langka denganku sebelumnya, agaknya, Twilight City kekurangan barang-barang ini. Kekurangan, sumber daya langka, dan hanya puluhan ribu unit. Rebecca sedikit terkejut. Bukan berarti sumber daya langka tidak berharga. Namun, bagi pasukan seperti klan Frostwolf, sumber daya langka tersedia. Terlebih lagi, hanya ada puluhan ribu unit. Dibandingkan dengan kelinci naga api, yang memiliki tempat luar biasa di hatinya, kebutuhan ini agak aneh. Setelah Rebecca berpikir sejenak, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah merenung, dia bertanya lagi. Wilayah seperti apa Twilight City? Dalam imajinasi awalnya, itu pasti keberadaan yang luar biasa untuk membesarkan kelinci naga api. Namun, bahkan tanpa sumber daya langka, dia tidak yakin. Ketika Onyx mendengar ini, di bawah tatapan beberapa orang, dia langsung menjadi bersemangat. Rasanya seperti mereka menghajarnya dengan darah. Menakjubkan, itu adalah wilayah ajaib. Tolong, maafkan saya tidak dapat menemukan kata yang lebih baik untuk menggambarkannya daripada dunia ini. Ketika pertama kali memasuki Twilight City, lawan hanya memiliki puluhan pasukan dan 1 atau 200 penduduk. Seluruh wilayah itu bahkan lebih tandus. Tandus sampai ke titik tandus yang parah. Namun kali ini, kota itu memiliki tembok setinggi puluhan meter. Populasinya melebihi 2.000. Tidak hanya itu, di sana juga terdapat ratusan hektar ladang jelai pasir dan hutan zaitun Rusia. Dan pasukan yang terdiri dari hampir 1.000 tentara. Semakin banyak dia berbicara, semakin bersemangat Onyx. Tetapi yang paling mengejutkan saya adalah wilayahnya, tidak ada pengemis, tidak ada orang berpakaian compang camping. Semua orang tersenyum lebar, dan mata mereka berbinar penuh harapan. Saya belum pernah melihat wilayah dengan semangat yang begitu unik. Bahkan Lord Richard membiarkan penduduknya memperoleh pengetahuan. Ya, Anda tidak salah dengar. Semua orang mempelajari pengetahuan yang hanya bisa dipelajari oleh para bangsawan. Setiap malam, kelas literasi diadakan di Twilight City. Setiap penduduk yang telah bekerja selama sehari berhak untuk belajar. Ini adalah sesuatu yang bahkan dapat dilakukan oleh para penguasa lainnya. Anda tidak dapat membayangkan itu di Twilight City. Seorang manusia pohon raksasa dapat bergerak. Tingginya lebih dari 100 meter dan lebih kuat dari naga. Dan ketika kami pergi, Lord Richard menjarah ratusan meriam alkimia dari dunia bawah tanah. Pasukan itu bahkan lebih perkasa. Bengkel khusus. Setelah Onyx mengatakan pengetahuan yang telah lama tersimpan di dalam hatinya, Onyx akhirnya berkata dengan lantang. Tingkat pertumbuhan Twilight City berada di luar imajinasi semua orang. Lord Richard adalah penguasa yang paling potensial. Saya percaya bahwa cepat atau lambat, Twilight City akan bersinar melalui gurun kematian. Mutlak. Ketika Windsor, Christie, dan Rebecca merenungkan sosok yang bersemangat itu,
mereka saling memandang. Mereka semua melihat keterkejutan dan rasa ingin tahu yang kuat di mata masing-masing. Apakah kota itu jauh di dalam gurun kematian begitu luar biasa? Ding gelombang Anda telah menonjol dari jutaan orang dan menjadi raja terakhir. Anda telah menerima gelar yang mulia, Raja Gladiator. Raja Gladiator, mulia. Saat bertarung dengan penguasa lain, jika pasukan musuh melebihi 500, atribut Anda akan meningkat sebesar 30%. Saat jumlah pasukan musuh melebihi 1000, atribut Anda akan meningkat sebesar 40%, dan atribut pasukan akan meningkat sebesar 30%. Pasukan musuh memiliki lebih dari 3000 prajurit. Atribut Anda telah meningkat sebesar 50%, dan atribut prajurit telah meningkat sebesar 40%. Itu telah meningkatkan moral semua prajurit. Tanda seru tanda seru. Ding gelombang perbuatan legendaris Anda telah tersebar luas. Anda telah menerima 3 poin mitos. Ding gelombang Anda telah memperoleh peti harta karun pelangi, mulia, 1 poin. Ding gelombang Anda telah memperoleh 10 poin emas. Poin emas saat ini, 330 poin. Ding gelombang Anda telah memperoleh 10 poin pertempuran. Poin pertempuran saat ini, 238 poin. Ding gelombang Anda telah memperoleh hadiah level plus 1. Level Anda telah meningkat ke level 12. Rangkaian pemberitahuan sistem membuat senyum Richard mencapai puncaknya. Gelar Raja Gladiator dengan atribut yang luar biasa. Peti harta karun pelangi yang mulia, 3 poin yang mulia, 2 poin, dan level plus 1. Panen kali ini sangat nyaman. Kesampingkan yang lainnya, dan gelar Raja Gladiator, yang dapat meningkatkan atribut seseorang secara besar-besaran, tidak ternilai harganya. Semakin banyak musuh yang dihadapi, semakin banyak bonus atribut dan kelas pasukan yang akan diterima. Ditambah dengan harta bintang 5 medali elegi kematian plus 50% dari atribut pasukan mayat hidup, kekuatan pertempuran pasukan Twilight City benar-benar luar biasa. Di masa depan, jika dia memelihara tipe pasukan tingkat tinggi, itu akan meningkatkan karakteristik ini lebih jauh. Itu sangat bagus. Dia telah menempatkan peti harta karun pelangi di ruang sistem. Dia meliriknya tetapi tidak terburu-buru untuk membukanya. Yang membuatnya semakin khawatir sekarang adalah bahwa ia telah naik level ke level 12. Itu berarti ia akhirnya bisa mengontrak bos level 15, Valkyrie gelap, terkunci di patung dewa kuno dengan kekuatan pertempuran yang tak tertandingi. Hahaha, pikiran tentang bos yang sombong itu membuatnya merasa bersemangat. Tidak akan pernah terlalu banyak untuk memiliki kekuatan pertempuran terbaik. Ding gelombang semua penguasa yang berpartisipasi dalam arena kematian, harap perhatikan bahwa sistem telah mengaktifkan penebusan poin gladiator. Masing-masing dapat menukar dengan 3 harta. Anda dapat memilih dengan bebas. Penukaran akan ditutup dalam 10 menit. Tolong cepat. Pemberitahuan sistem menyentak Richard dari lamunannya. Dia melirik dan melihat bahwa dia masih memiliki 238 poin. Dia telah membunuh bos khusus, menyelesaikan tantangan Raja Iblis, dan membunuh ratusan pemain dalam pertempuran tungku. Dia tidak tahu data spesifik dari poin gladiator pemain lain, tetapi setelah perhitungan, yang tertinggi seharusnya tidak melebihi 30 poin. Dibandingkan dengan karir gladiator pahit pemain lain, dia telah menyapu semuanya. Sebuah panel baru muncul di benaknya. Awalnya dia mengira itu akan menjadi pusat perbelanjaan dengan banyak harta untuk dipilih. Namun, tanpa diduga, hanya 5 item yang ada di halaman pertukaran poin gladiator. 3 di antaranya adalah harta strategis, sedangkan 2 lainnya adalah peti harta karun bintang 3 dan bintang 4. Itu terlalu menyedihkan. Mulut Richard berkedut. Item pertama yang dilihatnya adalah tongkat sihir hitam. Tongkat malam gelap, level, mulia, poin yang diperlukan, 200. Dia melihatnya 2 kali untuk memastikan itu bukan kesalahan. Itu menunjukkan level mudah dan berapa banyak poin yang bisa ditukar. Tapi tidak pada atribut. Meskipun setinggi yang mulia, hal ini juga perlu menggambar kotak buta. Richard melihat item kedua. Itu adalah kalung yang bersinar dengan cahaya bintang-bintang. Itu tampak mencolok. Kalung bintang bersinar. Level, mulia. Poin pertukaran, 200. Itu adalah pengantar yang sama. Tidak ada penjelasan tambahan. Richard menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kata, mulia, sudah cukup baik. Tapi masalahnya adalah dia tidak yakin apakah berguna untuk Twilight City. Jika dia bisa mendapatkan harta yang dapat meningkatkan pasukan iblis atau iblisnya, dia akan melakukannya dengan sia-sia.
Dia melihat item terakhir dengan harapan di matanya. Itu adalah harta yang agak istimewa, jubah. Jubah itu berwarna hitam, dan ada pola kuno emas gelap terukir di atasnya. Itu memancarkan cahaya redup, dan itu memiliki misteri yang tak terlukiskan. Jubah Raja Kegelapan, level, mulia, poin penukaran, 200. Raja Kegelapan, jubah. Richard melihat nama itu dan langsung teringat pada pedagang berjubah hitam yang menukar medali elegi kematian. Pihak lain juga memiliki harta karun yang mulia mahkota Raja Kegelapan. Dan harta karun itu adalah satu set 3 bagian. Ada 2 atribut yang dia ingat dengan sangat jelas. Salah satunya adalah ketika dia memimpin pasukan mayat hidup, dia akan kebal terhadap bonus kerusakan dari cahaya dan alam terhadap faksi jahat. Dia menderita kerugian saat melawan pemain lain. Jadi dia merasa bahwa atribut ini luar biasa. Yang lainnya adalah, dia hanya bisa menukar 3 harta karun dengan poin. Meskipun 2 lainnya masih pada level yang mulia, mereka masih bagus. Namun sebagai perbandingan, dia lebih suka memastikan. Dan jubah Raja Kegelapan ini memiliki potensi yang lebih kuat. Tukarkan dengan jubah Raja Kegelapan. Setelah pilihannya, poinnya langsung turun menjadi 38 poin. Kemudian, jubah itu muncul di ruang sistem. Richard tidak terburu-buru untuk memeriksa atributnya. Dia melihat barang-barang yang bisa dia tukarkan peti harta karun bintang 3 dan bintang 4. Peti harta karun bintang 3 adalah 5 poin, dan peti harta karun bintang 4 adalah 10 poin. Untungnya, tidak ada batasan jumlah peti harta karun yang bisa ditukar. Poin gladiator sudah kedaluarsa, dan tidak ada gunanya menyimpannya. Setelah dia melirik 2 barang mulia itu dengan sedikit kasihan, dia menukarnya dengan 3 peti harta karun bintang 4 dan 1 peti harta karun bintang 3. Dia telah menghabiskan semua poinnya. Pada titik ini, acara arena kematian akhirnya berakhir. Baginya, panen kali ini dilebih-lebihkan. Semua mata pemain akan memerah karena iri jika kabar ini tersebar. Tanda seru. Yang pertama adalah jarahan pertama. Richard menganggap itu yang paling penting, bos tersembunyi level 15 dengan potensi peringkat A, Valkyrie Gelap. Itu unit bos. Dalam hal kekuatan tempur, musuh telah membunuh bahkan seseorang sekuat Rene beberapa kali oleh jiwa ilahi ini. Bos itu sendiri sudah cukup untuk menghasilkan banyak uang, bahkan tanpa keuntungan dari perjalanan ini. Hadiah kedua adalah jantung matahari. Harta ini dapat mengubah makhluk biasa menjadi bentuk kehidupan unsur dengan potensi kelas A. Itu benar-benar luar biasa. Selain itu, dia memilih benda ini secara gratis tanpa membayar harga apapun. Hadiah ketiga adalah gelar Raja Gladiator. Atribut gelar ini sangat memikat jiwa. Selain itu, gelar ini dapat meningkatkan atribut semua pasukan, tidak seperti medali elegi kematian. Gelar ini menargetkan pasukan mayat hidup. Panen keempat 14 batu permata psionik bintang 5 yang dapat meningkatkan karakteristik kelas pasukan. Richard memperoleh 12 kristal dari tantangan Raja Iblis dan 2 dari bos khusus. Peringkat bintang 5 sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, meskipun dia belum menggunakannya. Lebih jauh lagi, ini adalah hadiah unik dari arena pertarungan arena kematian. Setelah desa ini, dia bisa menemukan toko ini lagi. Jumlah pil yang konyol sebanyak 14 dapat secara drastis memperkuat kekuatan tempur beberapa unit hingga ekstrim. Itu adalah harta karun yang dapat meningkatkan fondasi kota Twilight. Dia bersemangat, dan sistem belum mengungkapkan nilainya. Hadiah kelima adalah persahabatan dengan penguasa elemen api. Dia telah mengambil ribuan hati lava dari tungku untuk membantu bos bidang elemen menjadi transenden. Begitu pihak lain berhasil maju, itu berarti dia akan memiliki kartu truf yang kuat di tangannya. Dia mampu memanggil bos yang luar biasa untuk dilawan. Itu hanya akan pergi ke surga. Selain itu, dia akan menyimpan 1000 hati lava yang diberikan secara gratis. Dia bisa menukarnya dengan 200.000 inti elemen api dari penguasa elemen api Klose. Itu adalah harta karun berharga yang bisa dia gunakan untuk memikat pasukan. Sama seperti batu permata kekuatan spiritual, itu adalah harta karun yang bisa meningkatkan fondasi seseorang. Itu hanya bisa ditemukan tetapi tidak bisa dicari. Selain itu, ada harta karun agung yang baru saja dia tukarkan dengan jubah Raja Kegelapan. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak poin dan menukarnya dengan mahkota Raja Kegelapan dari pedagang berjubah hitam, dia sudah mengumpulkan 2 di antaranya. Jika dia mendapatkan yang terakhir, dia akan memiliki kuasa relik.
Ketika dia memikirkan ini, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Itu terlalu nyaman. Dalam hal ini, ruang bawah tanah itu murni untuk mengisi ulang. Ding gelombang penukaran poin ditutup. Arena pertarungan Death Arena ditutup. Live stream ditutup. Setelah pemberitahuan sistem, penglihatan Richard kabur. Raksasa itu menyalakan api, dan lautan lava yang tak berujung menghilang. Deretan rumah dengan ketinggian berbeda muncul di depannya, dan kerumunan yang sibuk memindahkan semua jenis persediaan masuk dan keluar. Twilight City, dia kembali. Selamat siang, tuanku. Tuanku, warga terkejut melihat Richard di alun-alun. Tetapi mereka dengan cepat membungkuk kepadanya dengan gembira. Hati Richard yang tegang menjadi rileks pada pemandangan yang sudah dikenalnya. Seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Pasir yang menutupi wajahnya menghilang. Itu memperlihatkan wajahnya yang tampan. Matanya tersenyum. Dia mengangguk pelan pada penduduk yang membungkuk. Aku pulang. Kota ini benar-benar miliknya dan telah lama menjadi rumahnya yang paling aman. Dia berbalik dan menatap sosok di sampingnya. Sina, kamu telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Kamu harus pergi dan beristirahat dulu. Pertempuran belum mereda, dan kami masih membutuhkanmu untuk membawa bendera selanjutnya. Unit pertempuran lainnya semuanya adalah mayat hidup, jadi tidur tidak ada gunanya bagi mereka. Kelelahan di mata Sina terlihat jelas. Dia tersenyum dan mengangguk. Dia tidak banyak bicara. Dia memberi hormat dengan tangan di dadanya dan berbalik untuk pergi. Di arena pertarungan arena kematian, prajurit pemberani ini menyerang di garis depan selama beberapa hari dan tidak pernah mundur. Sebagai makhluk hidup biasa, dia sudah lelah secara mental. Tidak lama setelah dia pergi, kepala pelayan tua berambut abu-abu karu datang dengan gembira. Selamat siang, Lord Richard. Tidak perlu bersikap sopan. Apakah ada kecelakaan beberapa hari ini? Kepala pelayan karu menggelengkan kepalanya. Tidak, pasukan mengikuti perintah. Semuanya berjalan sesuai rencana. Saat dia berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan nadanya menjadi berat. Namun, Lord Treebeard sepertinya mengalami masalah. Pohon kuno milik dewa. Alis Richard terangkat. Apa yang terjadi pada bosnya? Masalah macam apa? Kepala pelayan karu berkata dengan ragu-ragu. Lord Treebeard berkata bahwa dia menanam benih di dunia lain melalui celah spasial di kristal gelap. Selain itu, benih ini masih tumbuh dengan cepat. Jantung Richard berdebar kencang ketika Richard mendengar kata-kata karu, dalam benaknya terlintas gambaran kekuatan ilahi yang mulia yang dia rasakan ketika dia memanipulasi manusia pasir untuk melewati celah spasial yang didukung oleh tiang gelap. Perasaan tercekik itu bahkan lebih luar biasa daripada ketika Dewa Kobold muncul di langit di atas Twilight City. Orang tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Pada saat itu membekukan jiwanya. Ketika Richard tiba-tiba mendengar bahwa pohon kuno dewa menanam pohon di bidang gelap, dia terkejut. Tanda seru, tatapannya serius. Bagaimana kondisi Treebeard? Apakah menemukan sesuatu yang aneh di bidang gelap? Kepala butler karu bisa mendengar keseriusan dalam suaranya. Dan nadanya menjadi lebih dalam. Tuan, Treebeard baik-baik saja. Itu menutup celah spasial, tetapi Treebeard masih ditempatkan di dekatnya dan belum pergi. Richard mengangkat alis. Di mana itu? Bawa aku ke sana segera. Ya, Tuan. Karu tidak ragu-ragu. Dia segera memerintahkan para prajurit yang mengetahui lokasi pohon kuno dewa untuk memimpin jalan. Richard memerintahkan para prajurit yang telah bangkit untuk bubar dan menjaga tembok kota. Ia kemudian meninggalkan Twilight City bersama Rene dan Alphys. Di utara, di luar tanah pasir hisap, di tanah hitam pekat, seorang manusia pohon besar berakar di sana. Dari kejauhan, cabang-cabang kering tampak seperti lengan mayat yang mengering. Mahkota tawon terbang kemana-mana dan membuat suara dengungan yang menyayat hati. Itu membuat orang merasakan tekanan yang sangat besar hanya dengan melihatnya. Selain awan gelap tebal di langit, kengerian menyelimuti semua yang ada di sana. Alphys mengepakkan sayap naganya yang patah dan mendekat dengan cepat. Richard duduk di punggungnya dan tidak merasakan ada yang salah dengan Treebeard. Itu menenangkan kekhawatirannya. Alphys mendarat di tanah. Richard membalik ke bawah dan berjalan ke pangkal batang pohon kuno dewa yang tinggi. Treebeard, apa yang terjadi di sini? Bagaimana kau bisa sampai ke bidang gelap itu? Batang pohon itu menampakkan wajah yang bengkok. Tuan, sebuah suara rendah dan teredam terdengar. Setelah aku membunuh pemburu kehampaan yang menjaga kristal gelap,
aku merasakan energi gelap yang aku butuhkan di sisi lain celah spasial. Jadi aku memperluas akarku ke dalam. Jiwaku berubah dan memperoleh kemampuan baru menabur benih setelah aku melahap banyak energi. Pada saat itu, aura penghancur jiwa datang dari alam itu dan memotong akarku. Demi alasan keamanan, aku mendorong kristal gelap yang menopang celah spasial. Itu menghilang tanpa jejak setelah aku kehilangan penyangganya, dan aura penghancur jiwa juga menghilang. Tetapi setelah itu, aku tiba-tiba merasakan beberapa akar yang terpotong mulai tumbuh. Dan aku masih terhubung dengan benih itu meskipun aku berada di alam yang berbeda. Kisah Treebeard menggelitik minat Richard. Kemampuan baru, menabur benih. Richard segera membuka panel atribut Treebeard. Pada titik ini, bos level 13 telah mencapai level 14. Dan sebagai tambahan dari skill awal, ada skill tambahan. Menabur benih, peringkat A, dapat menabur 5.000 benih dan menumbuhkannya menjadi Dark Trine. Setiap Dark Trine adalah level 5 dari level pengguna. Setelah batas, ia dapat mengonsumsi banyak energi untuk meningkatkan level Trine. Untuk setiap 1000 Dark Trine yang lahir, ia dapat membudidayakan pahlawan Trine. Jika pengguna mati, ia dapat menghidupkan kembali pahlawan di antara Trine ini. Atributnya masih layak. Selain kemampuan untuk membiarkan tawon berbisa, pohon kuno dewa itu benar-benar berada di jalur satu orang melawan pasukan. Terlebih lagi, setelah mati, ia dapat menggunakan Trine ini untuk bangkit kembali. Itu membuatnya semakin sombong. Pesawat gelap tidak menolak benihmu. Pohon kuno dewa itu menggoyangkan batangnya. Suara itu perlahan terdengar. Akarnya telah melahap energi gelap dan tidak berbeda dengan aura pemburu kehampaan. Richard mengerti. Ia tidak mempermasalahkannya. Ia memikirkan apa yang dapat dibawa hal ini ke Twilight City. Ia dapat merasakan banyak ruang untuk manipulasi. Saat pikirannya berputar, ia mencari inti masalahnya. Pesawat gelap mana yang memiliki sesuatu yang berharga? Atau lebih tepatnya, apakah ada sesuatu yang dibutuhkan Twilight City di pesawat itu? Mata Richard berbinar saat jawabannya muncul di benaknya. Penjilat kehampaan. Jumlah penjilat kehampaan yang tak terbatas dari celah spasial mungkin merupakan bencana besar bagi yang lain. Namun, mereka adalah sumber daya yang unik dan langka bagi Twilight City. Itu karena pohon kuno dewa membutuhkannya. Baik untuk meningkatkan levelnya atau untuk membiarkan tawon berbisa, Treebeard membutuhkan mayat. Dengan tambahan Trine, permintaan pohon kuno dewa meningkat pesat. Selain itu, monster yang mengandung sejumlah besar energi gelap juga dapat membantu dalam transformasi. Jika dapat membuka celah spasial setelah meninggalkan ruang bawah tanah instansi ini dan terus-menerus memikat para pengumpul kekosongan, ia dapat melarikan diri. Tanpa diragukan lagi, pohon kuno dewa telah menemukan sumber pengalaman jangka panjang dan stabil. Itu adalah manfaat tercepat untuk dicapai. Ketika Twilight City menjadi tak terbantahkan di masa depan, akan ada lebih banyak hal yang harus dilakukan, misalnya, menaklukkan pesawat. Ketika Richard memikirkan hal ini, suasana hatinya segera menjadi lebih baik. Membuka celah spasial mungkin sangat sulit di masa lalu. Namun, ia memiliki cacing pasir kekosongan. Itu adalah kehidupan yang dipuji oleh Presiden Dewan Scarlet dan bos utama yang telah menyapu bersih pesawat dengan tangan kosong di ruang bawah tanah sebelumnya. Selama cacing pasir hampa itu matang, ini tidak akan menjadi masalah besar. Treebeard, biarkan benih-benihmu itu berbaring rendah dan serap energinya dengan tenang. Kau tidak boleh menarik perhatian monster-monster hampa. Sesuai keinginanmu, Tuan. Richard mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melirik atribut bos itu lagi. Kemajuan transformasinya sudah mencapai 30%. Tanda seru, masih jauh untuk bisa menyelesaikan transformasinya. Sepertinya aku masih harus menggunakan poin untuk membeli setetes darah dewa kegelapan itu dari pedagang berjubah hitam. Pedagang berjubah hitam itu dengan jelas menyebutkan bahwa darah dewa kegelapan dapat menyelesaikan transformasi pohon kuno dewa dan bahkan membuatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu dapat mengaktifkan kekuatan pohon kuno dewa di dalam tubuh. Namun, yang membuatnya pusing adalah harga darah dewa kegelapan itu setinggi 8 juta poin. Selain itu, dia ingin menukarnya dengan mahkota Raja Kegelapan, yang bernilai 5 juta poin. Kemudian, dia harus mendapatkan 13 juta poin sebelum akhir penjara bawah tanah. Dengan mengingat hal itu, dia melirik panel atributnya. Kolom poin di sana menunjukkan 3,57 juta.
Dia masih mendekati 10 juta dari targetnya. Itu bukan jumlah yang sedikit. Namun, semangat juangnya segera terisi ketika dia memikirkan dua harta karun di depannya. Tidak peduli apapun, dia harus mendapatkan poin yang cukup kali ini. Dia menghela napas dan menatap langit. Saya harap kita dapat memperpanjang durasi ruang bawah tanah contoh ini. Saat dia memikirkan ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering. Ding, gelombang sistem telah mengaktifkan mode bertahan hidup tanpa akhir. Bentuk kehidupan yang tersembunyi di bidang dimensi akan turun lagi dalam 3 jam. Serangan kali ini akan tak berujung. Telah membuka papan peringkat waktu bertahan hidup. Sistem akan memberi hadiah besar kepada penguasa yang dapat menahan monster untuk waktu terlama dalam mode tak berujung. Harap bersiap, mode bertahan hidup tanpa akhir. Richard terpesona, tetapi setelah dia membaca pemberitahuan 2 kali, dia tersenyum. Model ini sangat menarik. Sekarang, dia takut ruang bawah tanah akan ditutup lebih awal. Dan darah Dewa Kegelapan dan mahkota Raja Kegelapan akan hilang. Dalam mode ini, seseorang dapat bertahan hidup lebih lama selama ia memiliki kemampuan. Ia dapat menggunakan ini untuk mendapatkan poin yang cukup. Pemain lain mungkin ragu-ragu, tetapi ia mendapat dukungan dari Twilight City. Jika Twilight City tidak dapat bertahan hidup, berapa banyak wilayah di antara puluhan miliar pemain yang mampu bertahan? Ia telah mengasah pedangnya selama 10 tahun hanya untuk momen ini. Dia telah menggunakan kekuatan absolutnya di arena pertarungan Death Arena untuk menunjukkan kepada puluhan miliar pemain kekuatan Twilight City. Kali ini, Twilight City pada akhirnya tidak akan lebih lemah dari siapapun dalam ujian fondasi wilayah ini. Dengan mengingat hal itu, dia membuka forum chat pemain. Dia tidak tahu apa yang dilakukan para idiot itu saat ini. Setelah beberapa kali melirik, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Para pemain di forum membahas pertempuran terakhir di arena pertarungan Death Arena. Semua berteriak kegirangan. Secara khusus, hadiah yang akan dia terima setelah menjadi Raja Gladiator membuat hati para pemain gatal. Tentu saja, mereka lebih terkesan dengan kekuatan Twilight City. Hanya beberapa posting yang membahas mode tanpa akhir. Richard tidak mendapatkan informasi yang menguntungkan dari forum, jadi dia menutupnya. Dia tidak berminat untuk mengobrol dengan orang lain di forum dan membuang-buang waktunya. Setelah dia membiarkan pohon kuno dewa kembali ke tanah pasir hisap untuk mempersiapkan pertempuran, dia tidak tinggal lama dan segera kembali ke Twilight City. Setelah memberitahu kepala pelayan Karu bahwa musuh akan menyerang lagi dalam 3 jam, Richard kembali ke rumah bangsawan. Dia minum secangkir teh panas yang baru diseduh dan mengeluarkan harta karun bintang 4 yang paling dia hargai dari ruang sistem. Gulungan tanduk kiamat. Itu bisa memaksa kontrak dengan makhluk hidup yang tidak lebih tinggi dari 3 level dan membuatnya setia selamanya padanya. Itu adalah harta karun kelas atas yang dia peroleh dari brankas harta karun Dewan Scarlet di ruang bawah tanah contoh sebelumnya. Awalnya dia berencana menggunakannya untuk membuat kontrak dengan pohon kuno dewa. Dia tidak menyangka bos akan menyerah begitu saja untuk menyelamatkannya harta karun langka itu. Pada saat ini, akhirnya ada gunanya. Setelah dia meletakkan gulungan tanduk kiamat di atas meja, dia perlahan mengeluarkan patung dewa kuno yang memancarkan cahaya redup. Dengan pikiran, energi spiritual menyebar dan memasuki patung itu. Dalam sekejap, pemandangan yang luar biasa muncul di benaknya. Valkyrie gelap itu mengenakan baju besi hitam dan berbaring diam di tanah. Sebuah armor menutupi wajahnya dan hanya memperlihatkan sepasang mata yang tertutup rapat. Pedang melengkung yang dapat memotong segalanya tergeletak dengan tenang di sampingnya. Tidak seorang pun akan mengira ini akan menjadi unit bos yang kuat dan sombong jika dilihat dari suasana yang tenang. Hatinya tergerak. Saat berikutnya, aura suram menyelimuti Valkyrie gelap itu, dan sosok bos itu perlahan memudar. Kemudian, di aula, sebuah bayangan mulai terbentuk. Dalam beberapa tarikan napas, Valkyrie gelap yang terluka parah dan tidak sadarkan diri itu terbaring di atas meja hitam panjang. Wanita tak sadarkan diri. Richard tidak ragu-ragu. Perlahan-lahan ia mengambil gulungan tanduk kiamat. Ia menusuk jarinya, dan darah menetes di sana. Saat berikutnya, gelombang energi agung melonjak dan menyelimuti Valkyrie yang gelap itu. Kontrak pun terbuka. Kontrak gelap itu tiba-tiba hancur. Ia berubah menjadi aliran energi murni yang mengalir ke dalam Dark Valkyrie yang sedang tidur. Pada saat itu, Richard merasakan hubungan aneh dengan jiwa pihak lain. Kontrak itu ditandatangani. Tanda seru.
Kontrak itu telah lama melemahkan keinginan Dark Valkyrie yang tidak sadarkan diri untuk melawan hingga ke puncaknya. Dalam keadaan linglung, ia hanya merasakan energi agung yang melonjak ke dalam pikirannya. Ia tidak berdaya, meskipun ia waspada. Ia tidak bisa melawan, tidak peduli betapa tidak relanya ia. Ia hanya bisa membiarkan energi itu menyatu perlahan ke dalam jiwanya. Sesaat kemudian, perasaan tertentu di hatinya berangsur-angsur berubah. Emosi yang unik muncul di hatinya. Tuan, ketika energi agung itu mencap jiwa Dark Valkyrie, ia juga memperbaiki jiwa yang terluka oleh mantra suci. Richard dapat merasakan bahwa kekuatan hidup samar dari sosok di atas meja itu perlahan terbakar. Pada akhirnya, itu seperti api yang membakar dunia. Itu menjadi sangat panas. Bekas luka di tubuh Dark Valkyrie juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Energi agung itu memulihkan armor hitam murni milik pihak lain. Dan pemandangan itu tampak sangat ajaib. 10 menit kemudian, aura Dark Valkyrie telah mencapai puncaknya. Para penjaga di pintu merasakan tekanan yang sangat besar. Rene diam-diam menjaga jiwa suci Richard di samping dan meningkatkan kewaspadaannya ke level tertinggi. Musuh di depannya adalah eksistensi mengerikan, yang telah membunuhnya beberapa kali. Akhirnya, aura Dark Valkyrie mencapai batasnya. Sepasang mata yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Dan saat berikutnya, tubuhnya melayang dan berdiri mendatar di udara. Pedang sepanjang 3 meter itu otomatis terbang ke tangannya. Dengan pedang di tangan, dia melayang di udara. Bos super yang bisa menekan segalanya muncul lagi. Tekanan yang melucuti jiwa seperti gelombang setinggi 100.000 kaki menyapu dunia dan melonjak keluar. Penduduk Twilight City tanpa sadar menoleh untuk melihat ke rumah bangsawan dengan bingung. Richard menatap sosok yang tak tertandingi itu, dan sudut mulutnya melengkung. Dark Valkyrie, mulai saat ini, bos ini akan menjadi milik Twilight City. Ia akan bertarung demi kota. Valkyrie gelap itu akhirnya tersadar dari linglungnya dan menatap Richard. Mata mereka bertemu. Mata emas Valkyrie gelap itu tiba-tiba menyipit. Setelah itu, ia perlahan turun ke tanah dan berlutut di hadapan Richard dengan tangan kanannya di dadanya. Bahasa tingkat lanjut dengan aksen yang tidak biasa bergema. Tuan, prajuritmu yang paling setia, Fei, mengirimkan salam hormatnya kepadamu. Saat dia selesai berbicara, Richard merasakan hubungan di antara mereka semakin kuat. Pada saat ini, jika dia mau, dia bisa langsung memusnahkan jiwa bos di depannya. Dia menatap bos teratas di arena langit, yang bahkan bisa membunuh pahlawan naga peringkat A, Alphys, dengan cara yang paling rendah hati untuk menyatakan kesetiaannya kepadanya. Rasa pencapaian yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia merasa 10.000 kali lebih baik daripada mendapatkan Dewi di hatinya. Dia membuka panel atributnya dengan antisipasi yang kuat. The Dark Valkyrie Fei, Bos Unit, Level 15 bos tingkat atas. Semua atribut meningkat 300%, bonus level 15 meningkatkan kekuatan 50%. Potensi, Renga kekuatan meningkat 100%. Garis keturunan, Dark Martial God Spesial, serangan meningkat 150%. Dark Vitality, 10.000 poin, memulihkan 100 poin per detik. Keahlian, tubuh Dewa Perang di atas Renga kebal terhadap keahlian kematian instan, kontrol jiwa, kutukan, wabah, racun, penekan aura, dan moral yang tinggi selamanya. Kebal terhadap bonus kerusakan dari cahaya dan alam ke faksi gelap. Dapat mengabaikan semua sihir anti udara, melayang di langit, dan ketika menerima serangan fatal, secara otomatis akan mengonsumsi 1000 energi darah agar kebal terhadap serangan ini. God Punisher di atas Renga mengkonsumsi 3000 vitalitas untuk memberikan 10 kali lipat kerusakan. Dalam jarak 300 meter, itu akan benar-benar mengenai target. Waktu pendinginan, 10 menit. All-encompassing destruction di atas peringkat A, dengan pengguna sebagai pusatnya, itu dapat melepaskan 10.000 aura bilah, menyebabkan kerusakan tanpa pandang bulu dalam radius 100 meter. Konsumsi vitalitas minimum adalah 1000 poin, tetapi dapat meningkatkan konsumsi vitalitas untuk meningkatkan kekuatan dan jangkauan serangan. Waktu pendinginan, 5 menit. Longsword Lord Spesial memiliki bakat paling kokoh untuk pedang panjang. Menggunakan pedang panjang sebagai senjata dapat memaksimalkan efek pedang panjang. Itu dapat meningkatkan kerusakan semua keterampilan hingga 50%. Saat ini terikat pada pedang pertempuran pedang angin panjang. Karakteristik khusus, bentuk akhir.
Ketika dalam kondisi hampir mati, dia akan berubah menjadi Valkyrie dan segera kembali ke kondisi puncaknya. Levelnya akan meningkat 3 level. Potensinya akan meningkat 1 tingkat. Waktu cooldown skill berkurang 50%, dan kecepatan pemulihan darah akan meningkat 300%. Durasi, 30 menit. Waktu cooldown, 24 jam. Bakat ras, pedang panjang penembus kekosongan. Ki gelap dan darah melekat pada senjata. Saat menyerang, senjata ini dapat menghancurkan semua skill dan serangan musuh. Senjata ini menghabiskan 100 ki dan darah setiap detik. Veter Valkyrie memiliki indera penciuman yang kuat dalam pertempuran. Ia dapat dengan mudah melihat kelemahan musuh. Tidak ada skill ilusi atau klon yang akan bekerja padanya dan dapat melihat semua penyamaran. Deskripsi, bos yang kuat. Kemanapun bilahnya mengarah, dunia akan menjadi gelap. Tidak ada yang berani menghadapi bilahnya. Atribut ini sedikit ganas. Setelah dia melirik beberapa kali, dia ingin tertawa terbahak-bahak. Sangat nyaman, meskipun Valkyrie gelap itu tidak memiliki banyak keterampilan, semuanya sangat menghancurkan jiwa. Selain itu, dia menggunakan keterampilan ini di arena langit. Jadi orang bisa menggambarkan kekuatan tempurnya sebagai ganas terutama bentuk terakhir lawannya. Setelah diaktifkan, alam semesta akan meledak, dan kekuatan tempur akan meroket. Jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki kartu truf yang cukup kuat, ia tidak akan dapat mengalahkan bos ini di arena langit. Ketika mereka telah menjadi musuh, semakin kuat pihak lain, semakin kesal ia. Sekarang, ia hanya bisa merasakan kesenangan. Tanda seru, hahaha, itu adalah bos level 15, Bom Raja Super. Jika jiwa ilahi Rene tidak dapat bangkit kembali, ia tidak dapat melakukan apapun pada Fei. Selain itu, Valkyrie gelap adalah unit pertempuran independen, tidak seperti Rene, yang harus tinggal di patung dewa kuno dan tidak dapat pergi. Tidak perlu bersikap sopan, Fei. Richard melihatnya beberapa kali lagi ketika gargoyle gelap itu berdiri. Sebuah baju besi hitam, jubah yang mengambang perlahan, dan pedang yang sangat panjang di tangannya. Dilihat dari penampilannya, ia bisa menjadi orang yang kuat dan heroik. Ia sangat puas. Kemudian, ia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah selama ini kau tinggal di arena langit? Valkyrie gelap itu perlahan menggelengkan kepalanya. Tuan, aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Jawabannya membuat Richard bingung. Dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Kau kehilangan ingatanmu. Ya, Tuan, aku tidak punya ingatan tentang itu. Valkyrie gelap itu berkata, tetapi kebingungan menyelimuti mata emasnya. Aku tidak punya ingatan tentang masa lalu. Aku hanya ingat bahwa kau adalah tuanku, aku sudah melupakan segalanya. Richard mengerutkan kening. Apakah karena mantra suci Rene telah merusak jiwa Valkyrie gelap itu? Atau karena Valkyrie gelap itu adalah bos tersembunyi dari arena langit? Namun, ada sedikit informasi. Richard tidak dapat menemukan jawaban bahkan setelah dia merenung sejenak. Dia juga tidak memikirkannya. Bagaimanapun, bos itu sudah menjadi anggota Twilight City. Di masa depan, mereka semua akan bertarung untuknya. Masa lalu tidak lagi sepenting itu. Dia melambaikan tangannya dan meminta kedua pelayan untuk membawa pergi Valkyrie gelap itu untuk memberinya beberapa informasi dasar tentang Twilight City. Itu setelah mereka mengobrol sebentar dan mengetahui bahwa dia benar-benar tidak dapat mengingat apapun. Richard dalam suasana hati yang baik. Setelah dia menenangkan Valkyrie gelap itu, dia mengeluarkan harta lain dari ruang sistem yang dia peroleh di arena. Peti harta karun pelangi, Glorious. Itu adalah hadiah karena menjadi Raja Gladiator. Dia bahkan belum pernah membuka peti harta karun bintang 5 sebelumnya. Apalagi peti harta karun tingkat mulia. Matanya tidak bisa tidak mengungkapkan rasa antisipasi yang kuat dengan mengingat hal ini. Dia mengulurkan tangan dan perlahan membuka peti harta karun legendaris berwarna pelangi. Detik berikutnya, cahaya terang meletus. Seolah-olah cahaya 7 warna adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Sebuah batu permata terang muncul di depannya ketika cahaya itu berangsur-angsur meredup. Batu permata itu memancarkan fluktuasi mana yang kuat. Bahkan sebelum Richard memeriksa atributnya, dia bisa tahu itu luar biasa. Tepat saat dia meraih kotak itu, pemberitahuan sistem berdering di telinganya. Ding gelombang Anda telah memperoleh harta karun tingkat mulia batu permata kemenangan. Batu permata kemenangan. Richard tertegun saat dia memegang batu permata itu dan menimbangnya.
Itu seberat baja, dan kekuatan sihir di dalamnya seperti magma. Dia membuka panel atribut dengan semangat tinggi. Benda ini tidak mungkin sampah, kan? Batu permata kemenangan, level mulia. Karakteristik khusus, orang yang memegang batu permata kemenangan akan membawa harapan tanpa akhir bagi bawahannya. Bahkan jika kalah sampai kehilangan seorang prajurit, mereka akan mengikutinya tanpa ragu. Para pembantunya tidak akan pernah mengkhianatinya dan tidak akan pernah menyerah. Deskripsi, ini adalah harta karun yang digunakan Dewi Kemenangan untuk memberi penghargaan kepada para pengikutnya yang setia. Jika ditanamkan dalam peralatan strategis, harta karun ini akan memberikan karakteristik berkah Dewi Kemenangan. Richard melihat atributnya dan tercengang. Dewi Kemenangan memberikan harta karun ini. Itu bagus. Namun masalahnya adalah, dia tampaknya tidak banyak menggunakannya. Gelar Raja Gladiator akan meningkatkan moral 5.000 musuh. Selain itu, pasukan Twilight City sebagian besar terdiri dari mayat hidup dan gargoyle gelap, yang tidak memerlukan moral. Tidak masalah seberapa banyak moral yang mereka tingkatkan. Di sisi lain, manusia, yang bisa mendapatkan bonus atribut tambahan saat moral mereka tinggi, sangat cocok untuk harta karun ini. Namun dia juga tidak terlalu membutuhkannya. Bagaimana keadaan kejahatan yang ditakuti pasukan mayat hidup? Keterampilan ini lebih cocok untuk faksi cahaya. Keterampilan ini menyesuaikan kedua fitur untuk faksi cahaya. Richard agak keras kepala. Kotak warna-warni itu membuka sesuatu yang tidak bisa dia gunakan. Dia berbalik dan melirik ke arah tempat Dark Valkyrie tinggal. Apakah karena melawan bos ini, keberuntungannya habis? Richard menggelengkan kepalanya. Dia menyingkirkan batu permata kemenangan yang bersinar terang di tangannya. Di masa depan, aku hanya bisa menemukan peluang untuk menjual atau menukarnya dengan yang lain. Batu permata yang mulia bukanlah sampah. Bagi golongan terang, pada akhirnya batu permata itu adalah harta karun terbaik. Setelah Dungeon selesai, kamu bisa pergi ke kota Solan. Kamar dagang bunga ekor Phoenix bisa menggunakan batu permata kemenangan. Dan kamu bosan tinggal di kota Twilight. Sudah waktunya untuk keluar dan melihat dunia bunga. Juga, aku tidak tahu apakah Onyx telah menjual madu mahkota gurun dan jubah mahkota gurun. Setelah dia mengumpulkan pikirannya yang tersebar, dia masih merasa sedikit menyesal. Sulit untuk membuka kotak harta karun tingkat atas seperti itu. Tapi tidak ada harta karun yang berharga. Tapi itu bukan apa-apa. Beberapa harta karun teratas menunggu di Dungeon. Saat ini, yang terpenting adalah mendapatkan poin, mendapatkan darah gelap, dan mahkota Raja Kegelapan yang dapat mengubah pohon kuno dewa. Tak perlu dikatakan tentang yang pertama, jika pohon kuno dewa mengaktifkan kekuatan dewa dan dosa, bos yang sudah menghancurkan jiwa dan keterlaluan ini bisa mencapai langit. Dan mahkota Raja Kegelapan juga tidak lemah. Itu kebal terhadap bonus kerusakan cahaya dan alam terhadap faksi jahat. Twilight City akan kembali tanpa rasa takut dengan fitur yang menguras jiwa ini. Energi segera menggelora dalam diri Richard saat memikirkan hal ini. Ia masih memiliki kesempatan untuk menyimpan 13 juta poin yang cukup untuk menebus 2 harta karun dalam gelombang mode bertahan hidup tanpa. Akhir ini, ia tidak dapat menukar beberapa keping lagi dari pedagang berjubah hitam jika ia memanfaatkan kesempatan itu. Richard menyingkirkan batu permata kemenangan dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dari ruang sistem, dia mengeluarkan harta karun yang telah dia tukarkan dengan poin gladiatornya. 1 peti harta karun bintang 3, 3 peti harta karun bintang 4, dan harta karun strategis yang mulia jubah Raja Kegelapan. Valkyrie gelap dan peti harta karun pelangi bukanlah satu-satunya hal yang dia dapatkan kali ini. Tanda seru, aku telah mendapatkan begitu banyak sehingga aku hampir lupa tentang harta karun biasa seperti itu. Sungguh sakit kepala. Dia membuka peti harta karun terlebih dahulu. Richard membuka keempat peti tanpa ragu-ragu. Namun, tanpa diduga, dia tidak mendapatkan peralatan strategis apapun. Itu semua adalah sumber daya dan harta karun. Kolam ikan, level, bintang 3, cakupan, 100 hektar, spesialisasi, dapat membuka kolam ikan untuk memelihara semua ikan air tawar. Siklus pertumbuhan adalah 1 bulan. Persyaratan penyimpanan, 3 mata air berukuran sedang. Deskripsi, harta karun, **********. Hutan buah berduri X3, level, 4 bintang, cakupan, 300 hektar. Karakteristik khusus, dapat menghasilkan buah berduri yang unik, cocok untuk membuat minuman keras.
Deskripsi, harta karun yang langka. 2 harta karun muncul dari 4 peti harta karun, 1 kolam ikan dan 3 pohon buah berduri. Kolam ikan itu masih bagus, tetapi karakteristik unik hutan buah berduri cocok untuk membuat anggur Adaman, yang sangat meningkatkan minatnya. Dia telah menginvestasikan begitu banyak sumber daya ke penyulingan tetapi tidak membuahkan hasil yang bermanfaat. Itu membuatnya tidak bahagia. 900 hektar buah berduri mungkin akan menempatkan proyek pembuatan anggur di Twilight City pada jalurnya. Suasana hatinya segera membaik. Dia tidak mendapatkan peralatan pertempuran apapun. Namun, sumber daya dan harta karun itu tidak sia-sia. Mereka dapat memperkaya fondasi seseorang. Dan itu tidak akan pernah terlalu banyak. Satu-satunya hal yang membuatnya ragu adalah, di mana saya harus menanam tanaman ini selanjutnya. Para pengumpul kekosongan menghancurkan area pertanian di luar kota setelah Richard memasuki ruang bawah tanah contoh. Jika dia menempatkan sumber daya dan harta karun ini di luar kota, area pertanian yang hancur jika terjadi pertempuran tidak akan sulit dibayangkan. Richard merasa pusing ketika memikirkan hal ini. Itu akan sangat menghambat rencana pertaniannya jika bahaya tersembunyi ini tidak terselesaikan. Namun masalahnya adalah, meskipun gurun itu luas, di mana dia bisa menemukan tempat di mana kekuatan luar tidak akan mengganggu dan dapat menggunakannya untuk bertani dengan damai. Dunia bawah tanah muncul dalam benaknya. Namun dia segera menggelengkan kepalanya. Iklim dan lingkungan yang keras di dunia bawah tanah tidak cocok untuk pertanian. Kalau tidak akan ada kekurangan pangan. Richard berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Setelah penjara bawah tanah ini selesai, mari kita pergi ke kota Solan dan melihat apakah ada cara untuk menyelesaikan ini. Dia tidak memikirkan masalah ini lebih lama lagi. Dia meletakkan keempat sumber daya dan harta karun ke dalam ruang sistem. Kemudian, dia mengeluarkan barang terakhir yang dia peroleh dari arena pertarungan arena kematian. Salah satu dari 3 set dewa setengah dewa. Jubah Raja Kegelapan. Dia meraihnya dengan kedua tangan dan menggoyangkannya dengan lembut. Jubah itu memperlihatkan jubah yang indah di depannya. Jubah itu terbuat dari bahan luar biasa yang sangat lembut yang dipenuhi dengan aura kuno. Itu seperti karya dari ratusan ribu tahun yang lalu. Pola emas gelap yang terukir di atasnya membuatnya semakin menawan. Sementara Richard memegangnya di tangannya, dia merasa tenang. Rasanya seperti dia berdiri di bawah naungan pohon di tepi air saat matahari bersinar terik di siang hari. Richard merenungkan jubah itu dan membuka panel atribut dengan penuh harap. Jubah Raja Kegelapan, level, mulia, karakteristik khusus, 1. Gaya seorang raja sangat meningkatkan pesona pribadi, sangat meningkatkan daya tarik bagi unit pahlawan, dan mengurangi kesulitan merekrut pahlawan. 2. Pertahanan absolut. Jubah itu dapat memadatkan perisai kegelapan yang dapat memblokir serangan skill apapun sekali. Waktu pendinginan, 30 menit. 3. Kegelapan turun. Dengan pengguna sebagai pusatnya, radius 500 meter akan turun ke dalam kegelapan absolut. Itu akan menekan penglihatan dan persepsi musuh hingga radius 10 meter. Pengguna dapat mengendalikan kekuatan kegelapan dan teleportasi tanpa batas. Durasi, 30 menit. 4. Penguasa kegelapan, disegel. 5. Raja kegelapan, disegel. Deskripsi, bagian dari set jubah Raja Kegelapan. Mengumpulkan ketiga bagian peralatan ini akan mengaktifkan kekuatan tersembunyinya dan mengembangkannya menjadi artefak semi-ilahi. Teman baik, mata Richard membelalak karena terkejut. Atribut ini memang layak menjadi harta yang mulia. Atribut pertama, Angin Raja, memiliki atribut yang sama dengan mahkota Raja Kegelapan. Atribut ini meningkatkan pesona pribadi dan daya tarik bagi para pahlawan. Namun, pesan kedua dan ketiga berbeda. Pertahanan absolut dapat membentuk perisai untuk memblokir satu serangan. Tiba-tiba ia teringat pada jurus pembunuh yang menguras jiwa milik Valkyrie gelap yang membantai Alphys dalam satu serangan, Godslayer. Ada juga jiwa suci Rene, yang membutuhkan 20 poin kekuatan suci untuk mengeluarkannya, Deathhound. Kedua keterampilan ini memiliki efek yang pasti. Ia bahkan tidak bisa berpikir untuk menghindar. Pertahanan absolut yang dapat memblokir skill sekali tidak diragukan lagi merupakan faktor penentu ketika menghadapi lawan yang menakutkan seperti Faye dan Rene. Dia sekarang memiliki kartu truf penyelamat hidup yang kuat lainnya. Karakteristik ketiga juga dilebih-lebihkan secara intens. Itu akan memampatkan persepsi musuh tentang penglihatan Valkyrie gelap menjadi hanya 10 meter dalam kegelapan.
Tapi dia bisa melakukan teleportasi tanpa batas. Itu sebanding dengan gerakan spasial Rene. Betapa kuatnya. Apakah ini properti yang benar dari peralatan strategis yang mulia? Bagaimana jadinya jika dia mengumpulkan ketiganya, mengaktifkan dua skill yang tersisa, dan mengubahnya menjadi artefak semi-ilahi? Harapan memenuhi mata Richard. Atribut harta bintang 5 seperti medali elegi kematian sudah cukup menggelikan baginya. Harta yang mulia ini bahkan lebih mengejutkan daripada medali elegi kematian. Dia tidak membuang waktu dan segera mengenakan jubah Raja Kegelapan dalam sekejap, koneksi unik muncul di hatinya. Pada saat ini, selama dia mau, dia bisa segera mengeluarkan skill pada jubah itu, yang tidak berbeda dengan mengeluarkan skillnya. Setelah dia mengenakan jubah Raja Kegelapan Emas, dia merasakan keagungan. Aura unik muncul, tanda seru, angin seorang raja. Beberapa pelayan menunggu di pintu, dan ketika mereka melihat Richard dalam jubahnya, mereka merasa dia telah banyak berubah. Ya Tuhan, mengapa tuanku begitu tampan dan menawan? Ya Tuhan, jantungku berdebar kencang, jika aku bisa bersamamu, kebaikan, sekali saja, ya, sekali. Pesona membanjiri sosoknya yang awalnya memesona yang membuat mereka enggan untuk berpaling. Wajahnya memerah, matanya berair, itu seperti bisa meneteskan air. Ya Tuhan, tuanku, mengapa Anda begitu tampan dan menawan, saya bisa mati. Ya Tuhan, jantungku berdebar kencang, jika aku bisa bersamamu, Tuhan, hidup ini tidak akan sia-sia. Richard mengabaikan detail-detail kecil. Pada saat ini, dia akhirnya memilah-milah perolehannya dari arena. Yang tersisa hanyalah jantung matahari, yang dapat mengubah makhluk hidup biasa menjadi makhluk biasa peringkat A, dan 1000 jantung lava. Jantung matahari tidak terburu-buru. Dia memiliki unit pertempuran sekarang. Dia akan mengubah target ketika dia menemukan yang cocok. Dia harus memberikan jantung lava kepada penguasa elemen api Klose. Tetapi dia harus menunggu sampai mereka meninggalkan ruang bawah tanah. Richard melihat waktu. Sistem akan mengaktifkan mode tanpa akhir dalam 2 jam, dan dia lelah. Dia kembali ke kamarnya dan tidur nyenyak. Sementara dia tidur, suara klakson yang dalam bergema di langit. Richard tersentak kembali ke akal sehatnya. Setelah dia bangun dan mencuci wajahnya, dia segera meninggalkan rumah penguasa dan langsung menuju tembok kota barat. Gunther, Gray, Sina, Faye, dan Centaur Amelia semuanya ada di sana. Dinding barat Twilight City menghadap ke kedalaman gurun kematian. Jadi Richard selalu menggunakan barat sebagai dinding utama dan suka membahas masalah di sana. Beberapa pahlawan tahu kebiasaannya dan menunggunya. Mereka memberi hormat pada Richard dengan hormat. Selamat siang, Tuan. Selamat siang, Tuan Richard. Richard dalam suasana hati yang super dan menatap sosok di depannya. Tangannya berada di dadanya. Pemain lain akan mengutuk dan bersumpah jika mereka tahu Twilight City memiliki begitu banyak kekuatan pertempuran tingkat atas. Ada 2 bos di tembok kota saja, 1 Beyond Areng dan 2 pahlawan Areng. Selain itu, ada pahlawan naga Alphys, bos, dan pohon kuno dewa. Tanpa disadari, jumlah pahlawan pertempuran peringkat A ke atas di tangannya telah mencapai 7. Ketiganya adalah bos. Meskipun centaur kecil, Amelia, belum dewasa, dia pernah menjadi dewa setengah dewa, dan potensinya tidak kalah dari orang lain. Jika jiwa ilahi Rene juga disertakan, pasukan Twilight City dapat dengan mudah mengalahkan serangan gabungan lebih dari 100 pemain hanya dengan kekuatan pertempuran tingkat atas. Itu benar, musuh 100 orang. Pertanian telah berkembang begitu lama, dan akhirnya, tidak ada yang bisa bersembunyi di tepi Twilight City. Pada titik ini, kebanggaan memenuhi hatinya. Richard melambaikan tangannya dan menyuruh mereka berdiri sebelum mereka berjalan ke depan tembok kota. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tembok dingin dan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, penjilat kekosongan yang telah menghilang sebelumnya muncul dan menyapu bumi lagi. Penampilan yang mengerikan dan raungan rendah dari tenggorokan membuat veteran itu panik. Bersama dengan penjilat kekosongan ini adalah para pemburu kekosongan yang telah menjaga kristal gelap di benteng monster. Mode bertahan hidup tanpa akhir kali ini sangat sulit, tidak seperti sebelumnya. Richard mengerutkan kening ketika melihat ini. Dia menoleh ke samping. Gray, apakah meriam alkimia sudah siap? Gray menjawab dengan cepat. Tuan, mereka sudah siap. Richard mengangguk. Artileri alkimia tidak boleh menyerang untuk saat ini. Tunggu perintahku.
Dalam mode bertahan hidup tanpa akhir, semakin lama waktunya, semakin kuat serangan musuh. Kita tidak bisa menyia-nyiakan daya tembak di tahap awal. Ya, Tuan. Richard menoleh dan melirik ketiga menara panah badai di Twilight City setelah dia mendesak. Mereka tidak bisa menyia-nyiakan keuntungan dari pemanah kondensasi pasir karena seseorang tidak dapat menggunakan artileri alkimia karena masalah amunisi. Cahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya saat dia merenung. Dalam sekejap, pasir kuning di tanah di depan tembok kota berguling keluar. Dalam waktu kurang dari 2 menit, selokan sedalam 30 meter dan lebar lebih. Dari 50 meter muncul 50 meter dari tembok kota. Parit Sandil. Richard mengangguk puas ketika dia melihat ini. Ia dipasangkan dengan pemanah pasir dengan berkah menara panah, meskipun tidak memiliki daya mematikan. Efeknya tidak dapat diremehkan. Pemanah pasir dapat mengajari lawan untuk berperilaku selama langkah kaki musuh melambat. Richard tidak berhenti dan terus menjelma sebagai penggali setelah menggali parit dalam di sisi barat. Jurang dalam muncul tak lama kemudian di tembok Twilight City. 1 ronde tidak cukup bagi Richard, jadi dia membuat 3 ronde lagi. Dalam pertempuran bertahan hidup ini, dia harus memberi Twilight City keunggulan sebanyak mungkin. Richard punya satu tujuan, untuk mendapatkan poin, dapatkan banyak. Setidaknya sebelum musuh merebut Twilight City, mereka menukar darah Dewa Kegelapan dan mahkota Raja Kegelapan dari pedagang berjubah hitam. Mereka harus mencapai tujuan ini. Dia masih bisa mengoperasikannya sekarang, tetapi ketika pertempuran dimulai, dia mungkin tidak punya banyak waktu untuk peduli tentang hal-hal ini. Musuh di kejauhan sudah memasuki pasir setelah dia melakukan semua ini. Sangat gelap sehingga membuat orang panik. Mata Richard seperti kilat, dia sangat bersemangat, dan tidak ada rasa takut di hatinya. Monster hampa di depannya bergerak untuk menunjuk ke matanya. Gudang harta karun pedagang berjubah hitam masih menunggunya. Gelombang ini cukup untuk membunuhnya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu saat musuh mendekat dengan cepat. Dia berbalik dan melirik ke belakangnya. Penduduk yang dia rekrut dalam dukungan logistik sekarang membawa bahan-bahan untuk perang. Banyak yang gugup. Kegelisahan mereka terlihat jelas. Richard menyipitkan matanya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menyatukan hati orang-orang. Konflik eksternal selalu menjadi cara terbaik untuk mengalihkan konflik internal. Setelah popularitas Twilight City naik hingga 90 poin, status itu bertahan begitu lama. Dengan sebuah pikiran, dia perlahan terbang ke udara di tengah kerikil yang tersisa. Dia melihat ke bawah dengan mata yang dalam dan berbicara dengan suara serius. Orang-orang Twilight City, kita akan bersama dan berjuang berdampingan. Suara itu dengan cepat menarik perhatian orang banyak di bawah. Semua orang menoleh ke langit. Ketakutan awal di hati mereka menghilang ketika mereka melihat sosok yang dikenalnya. Semangat segera menjadi cukup. Itu adalah pemimpin mereka, tuan mereka. Itu dengan jelas mencerminkan keuntungan para pemanah. Suara Richard berangsur-angsur menjadi lebih tinggi ketika dia merasakan perubahan moral. Monster dari berbagai pesawat akan segera menyerang. Semua pasukan, bersiap. Pertahankan frekuensi serangan dan hindari korban yang berlebihan. Kita harus membunuh musuh sebanyak mungkin dengan biaya paling sedikit. Ini akan menjadi pertempuran yang panjang. Ini juga merupakan pertempuran pertahanan yang harus diikuti oleh semua orang di Twilight City. Kita semua harus berjuang bersama dan membasmi musuh lagi. Pesawat ini sangat luar biasa. Bahkan dapat menghidupkan kembali kematian. Jadi, rakyatku, hilangkan rasa takut di hati kalian. Ikuti aku dan bantai semua musuh untuk melindungi tempat perlindungan kita. Suara Richard bergema di seluruh kota. Semua prajurit segera menoleh untuk melihat suara di langit. Untuk Twilight City, kalimat ini segera menyulut suasana. Penduduk di bawah terengah-engah dan segera berteriak. Itu melampiaskan ketakutan mereka yang terpendam. Untuk Twilight City, untuk Twilight City. Semangat melonjak dengan cepat. Bahkan orang tua dan anak-anak di rumah-rumah hunian memiliki percikan di mata mereka. Itu menyatukan semua orang. Semua dalam satu hati, ding gelombang kata-kata dan tindakanmu telah memenangkan pengakuan dan pemujaan dari semua penduduk. Dukungan populer telah meningkat menjadi 93 poin. Kemajuan peningkatan keterampilan kepemimpinan menjadi 70%. Level saat ini, elit 70%. Pemberitahuan sistem yang tiba-tiba mengangkat semangat Richard saat dia melihat ke bawah ke kota. Dia tersenyum dan melihat ke arah penduduk sementara mereka berteriak. Seperti yang diharapkan,
menyatukan hati dalam menghadapi musuh asing 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Tanda seru. Namun, sentimen populer hanya meningkat 3 poin. Itu jauh lebih sulit setelah mereka mencapai 90 poin. Kemajuan keterampilan kepemimpinannya baik-baik saja. Jika dia melakukannya lagi, dia bisa meningkatkannya ke tingkat lanjut. Richard menunggu penduduk menjadi tenang, lalu mendarat di dinding lagi. Matanya terbakar saat dia melihat monster hampa yang perlahan mendekat. Keberuntungannya bergantung pada gelombang ini. Dia berbalik dan melihat para juara di sampingnya. Kalian semua kembali ke tembok kota kalian. Itu tidak seperti mereka akan melawan bos, jadi tidak perlu mengumpulkan begitu banyak pasukan tempur tingkat atas di satu dinding. Ya, Tuan. Tepat saat Gray dan yang lainnya hendak bergerak, mereka tiba-tiba menoleh dan melihat ke suatu arah. Mata mereka langsung berubah dingin. Richard menyadari ada yang tidak beres pada saat yang sama. Dia menoleh dan melihat ratusan harpi yang terbang menuju Twilight City dari langit yang jauh. Pasukan pemain, jumlah yang lebih sedikit membuatnya bingung saat dia merenungkannya. Monster Void akan segera datang, jadi apa yang coba dilakukan pihak lain sekarang? Serangan mendadak di Twilight City. Richard menoleh dan menatap menara Hurricane Arrow yang tinggi. Apakah orang itu buta, atau apakah Twilight City terlihat seperti orang yang mudah ditipu? Saat tanda tanya memenuhi wajahnya, para harpi yang terbang di depan tiba-tiba melambaikan bendera putih dari suatu tempat dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Menyerah. Mulut Richard berkedut. Hanya pemain yang akan melakukan hal seperti ini. Namun, Twilight City tidak menyerang, jadi mengapa mereka menyerah? Dia melirik monster Void yang masih ribuan meter jauhnya dan melambaikan tangannya. Alphys, yang berada di balik tembok kota, tiba-tiba lepas landas. Richard melayang ke udara dan menunggangi naga pahlawan. Naga itu terbang menuju para harpi. Meskipun membunuh seorang pemain akan memberinya 1000 poin, para pemain terlalu tersebar. Akan membuang-buang waktu untuk memburu masing-masing pemain. Itu jauh lebih tidak menguntungkan daripada memburu monster Void. Meskipun dia terlalu malas untuk menyerang para pemain di sekitarnya, itu tidak berarti bahwa para idiot ini bisa bersikap tidak sopan di depannya. Alphys mendekat dengan cepat, dan kekuatan naga yang menyapu dunia menyembur keluar dengan liar. Para harpi di depan segera merasakan tekanan yang sangat besar. Formasi yang awalnya rapi mulai berubah menjadi kacau, dan semua orang tanpa sadar memperlambat kecepatan terbang mereka. Tekanan dari makhluk hidup yang lebih tinggi pada makhluk hidup yang lebih rendah dapat meresap ke dalam garis keturunan dan jiwa. Dan itu tidak dapat dihindari. Ketika keduanya berada sekitar 100 meter jauhnya, para harpi tidak lagi berani bergerak maju karena napas naga yang mengerikan. Moral, yang sudah rendah, turun bahkan gila-gilaan pada saat ini. Para harpi bisa saja berhamburan dan melarikan diri karena perintah dari belakang. Di era cemerlang, makhluk hidup normal dengan daging, darah, dan jiwa, seperti manusia dan orc, akan meletus dengan kekuatan pertempuran super ketika moral sedang tinggi. Dan mereka akan menjadi tak terkalahkan. Sebaliknya, makhluk-makhluk ini juga akan melarikan diri dalam kekalahan ketika moral mereka rendah. Pasukan seperti mayat hidup dan boneka mekanik tidak menikmati peningkatan moral. Tentu saja, mereka juga kebal terhadap efeknya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Suara Richard bergema di udara saat dia melihat pasukan itu. Katakan padaku mengapa kalian di sini, orang asing. Suara gugup terdengar dari pasukan harpi begitu Richard selesai berbicara. Bos King Qiu, jangan lakukan apapun. Pasukan kekaisaran memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu, bah kakak, aku di sini untuk menyerah. Para harpi di depan berpisah, dan seorang pemain berusia akhir 20-an menunggangi elang bertanduk, mengenakan baju besi hijau muda, dan muncul di hadapannya. Pemain itu melirik pasukan di belakangnya. Ia menggertakkan giginya dan memerintahkan elang bertanduk yang gemetar itu untuk terbang ke arah Richard. Semakin dekat mereka, semakin lambat kecepatan terbang elang bertanduk itu. Mereka tidak berani terbang lebih jauh setelah mencapai jarak 30 meter. Ia tampak seperti kucing yang sedang mengawasi tikus. Pecinta bakpao menatap naga mayat hidup yang sangat tampan dengan lebar sayap lebih dari 30 meter. Rasa terkejut menyelimuti hatinya, seperti yang diharapkan dari keberadaan terkuat di antara miliaran pemain. Bahkan tunggangan yang ditungganginya membuatnya merasa tercekik. Jujur saja, dia iri. Ancaman apa yang harus dikhawatirkannya jika bisa memiliki pahlawan sekuat itu?
Itu semua omong kosong. Bukankah dia akan memusnahkan semua orc di sekitar wilayahnya? Richard menatap pemain itu, yang tampak sangat kecil di depan Alphys, dan mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak tertarik. Menyerah. Pasukanmu bahkan tidak bisa menahan satu hembusan pun dari napas naga di bawahku. Apa gunanya aku untukmu? Seseorang harus menunjukkan nilai jika ingin menyerah. Kekuatan ini tidak sebagus membunuh dan mendapatkan 1000 poin. Steamet Bunlover menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan tekanan di hatinya dan melanjutkan. Bos King Qiu, jangan khawatir. Karena aku di sini, aku yakin kamu akan setuju. Itu menggelitik minat Richard. Katakan padaku, apa sumber kepercayaan dirimu? Steamet Bunlover mengangkat tangan kanannya yang terkepal dan perlahan membukanya. Benih seukuran ibu jari, sedikit layu muncul di udara. Dengan ini, Richard melihat benih yang biasa-biasa saja dan sedikit terpesona. Ini adalah benih. Hanya dengan benda ini,